Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 produktivitas perairan M03 akan membahas materi produktivitas primer perairan dengan metode oksigen. Next. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eri Yoga Baskara, Koirunisa, Dimas Izul Amrullah, Ahmad Muktafi, Samhat Rozan, Ambarwati Ayu Kinasi, dan Alivia Nurul Wardani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada penjelas materi. Kepada penjelas materi dipersilahkan. Selanjutnya, saya Yoga Baskara akan menjelaskan tentang produktivitas primer dan pengukuran produktivitas perairan dengan menggunakan metode oksigen. Produktivitas perairan sendiri didefinisikan sebagai laju penambatan atau penyimpanan energi cahaya matahari oleh komunitas autotrof di dalam sebuah ekosistem perairan. Produktivitas ini terdiri atas yang pertama ada produktivitas primer yang dihasilkan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan air atau fitoplankton, dan produktivitas sekunder yang dihasilkan oleh organisme heterotrof seperti ikan atau biota lainnya. Produktivitas primer merupakan jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme yang mampu merombak bahan anorganik menjadi bahan organik yang langsung dapat dimanfaatkan oleh organisme itu sendiri maupun organisme lain dengan bantuan energi matahari maupun melalui mekanisme kemosintosis. Produktivitas primer memiliki peranan penting pada rantai makanan, yaitu sebagai sumber makanan untuk organisme heterotrof. Tingginya produktivitas primer pada perairan mengindikasikan bahwa perairan tersebut memiliki tingkat kesuburan yang baik dan dapat menjamin kehidupan organisme perairan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan terhambatnya produktivitas perairan dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan yang berdampak pada kelangsungan hidup suatu perairan dan menurunnya kualitas suatu lingkungan. Adapun faktor produktivitas primer yaitu yang pertama ada cahaya matahari. Umumnya fotosintesis bertambah sejalan dengan peningkatan intensitas cahaya yaitu berkisar antara gelombang 400 hingga 700 nanometer. Hingga akhirnya stagnan pada nilai optimum tertentu yang disebut dengan cahaya saturasi. Kemudian ada nutrien. Ketersediaan nutrien di perairan merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan organisme autotrof. Besarnya produktivitas primer, suatu perairan dapat mengindikasikan besarnya ketersediaan nutrien terlarut di perairan tersebut. Ketiga ada klorofil. Klorofil fitoplankton adalah suatu pigmen aktif dalam sel tumbuhan yang mempunyai peranan penting di dalam proses berlangsungnya fotosintesis di perairan. Keempat ada suhu. Laju fotosintesis fitoplankton dapat meningkat seiring dengan meningkatnya suhu perairan, tetapi akan menurun secara drastis setelah mencapai suatu titik suhu tertentu. Keempat ada arus. Arus membantu dalam menyebarkan nutrien yang terdapat dalam perairan, sehingga secara tidak langsung membantu meningkatkan produktivitas plankton yang berdampak pada peningkatan produktivitas primer di perairan. Keempat, ada kedalaman dan kekeruhan. Tingkat kekeruhan dan semakin dalam kedalaman akan mengurangi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam perairan yang akan berdampak pada penurunan produktivitas primer di perairan. Metode oksigen. Pengukuran produktivitas primer menggunakan metode oksigen berdasarkan atas terbentuknya oksigen selama berlangsungnya proses fotosintesis. Yang mana diasumsikan bahwa dalam proses fotosintesis, jumlah oksigen setara dengan jumlah karbon dioksida yang terpakai. Pengukuran produktivitas primer dilakukan dengan cara memasukkan air ke dalam botol gelap dan terang. Penggunaan botol terang dipakai untuk mengukur laju fotosintesis yang disebut juga sebagai produktivitas primer kotor. Dan botol gelap digunakan untuk mengukur laju respirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai parameter pendukung produktivitas primer perairan dengan menggunakan metode oksigen. Parameter pendukung yang pertama yaitu suhu. Suhu sangat berperan untuk mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Suhu juga merupakan faktor yang penting dalam mendukung kehidupan fitoplankton. Suhu yang dingin akan menghambat proses fotosintesis, sehingga akan menurunkan tingkat produktivitas primer di perairan. Pada gambar berikut ini merupakan hasil pengukuran parameter suhu yang dilakukan oleh Munirma et al. 2020, tepatnya di Danau Moto-Nuno, yang mana hasil pengukuran suhu yang didapatkan berkisar antara 25 sampai 26 derajat Celcius. Suhu pada perairan tersebut masih dalam keadaan optimal. Untuk produktivitas primer yang optimal dilakukan oleh fitoplankton dengan keadaan suhu berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Parameter berikutnya yaitu pH atau derajat keasaman. pH digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Hasil pengukuran derajat keasaman yang dilakukan oleh Suwardiani et al. 2018, tepatnya di Danau Buyan, berkisar antara 7,57 sampai 8,81. Hasil pengukuran pH pada setiap stasiun memiliki nilai pH cenderung tidak terlalu jauh, di mana pH yang dihasilkan bersifat sedikit basa. Untuk pH optimum bagi fitoplankton itu berkisar antara 6,5 sampai 8. Berikutnya yaitu klorofil A. Klorofil A merupakan pigmen yang selalu ditemukan dalam fitoplankton, serta semua organisme autotrof. Dan klorofil A ini merupakan pigmen yang terlibat langsung dalam proses fotosintesis. Jumlah klorofil A pada setiap fitoplankton berbeda-beda, tergantung jenis fitoplanktonnya. Menurut Nuzapril et al. 2017, klorofil A ini merupakan indikator kelimpahan fitoplankton di perairan yang memiliki peran dalam proses fotosintesis. Konsentrasi klorofil A dihitung dengan persamaan Parson et al. 1984 dalam jurnal Lupus et al. 2017 sebagai berikut. Klorofil sama dengan Ca dikali Va dibagi Vd. Menurut Nufus et al. 2017, komposisi jenis fitoplankton sangat berpengaruh terhadap kandungan klorofil A di perairan. Pada slide berikutnya ini menampilkan gambar nilai klorofil A pada setiap stasiun yang dilakukan oleh Nufus et al. 2017, tepatnya di Sungai Kerueng, Raba, Longa, Aceh. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nufus ini, terdapat 5 stasiun, di mana stasiun 3 ini memiliki konsentrasi klorofil A tertinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya nutrien yang masuk pada stasiun tersebut. Bagaimanapun, fitoplankton ini membutuhkan nutrien makro berupa N dan P maupun mikro berupa Fe sebagai elemen penyusun selnya. Parameter berikutnya yaitu oksigen terlarut atau DO. Laju respirasi berdasarkan oksigen terlarut di perairan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini menunjukkan bahwa stasiun 2 memiliki laju respirasi berdasarkan oksigen terlarut di perairan lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun 1. Kemudian, fitoplankton ini sebagai produsen primer akan menghasilkan oksigen terlarut melalui proses fotosintesis. Semakin tinggi kelimpahan fitoplankton, maka semakin banyak DO yang diproduksi. Kemudian selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Untuk menilai distribusi intensitas cahaya matahari pada setiap kedalaman kolam air ditentukan menurut hukum Beer-Lambert, yaitu IZ sama dengan I0 dikali E pangkat min KZ. Pada gambar berikut ini juga menunjukkan rata-rata nilai intensitas cahaya. Berdasarkan hasil tersebut, nilai intensitas cahaya mulai meningkat pada pukul 10, dan puncak kenaikannya itu pada pukul 12 dan 1, kemudian akan menurun lagi ketika menjelang sore hari. Berdasarkan hasil analisis intensitas cahaya perairan, diperoleh hasil intensitas cahaya tertinggi ini terletak pada permukaan perairan, sedangkan yang terendah terletak pada dasar perairan. Hal ini disebabkan oleh
Karena pada permukaan perairan ini mendapatkan sinar matahari secara langsung sehingga akan menghasilkan bahan organik yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di dasar perairan. Jadi semakin dalam perairan maka intensitas cahayanya juga akan semakin berkurang sehingga bahan organiknya pun akan berkurang pula. Kemudian ada nitrat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nufus et al. 2017, didapatkan hasil nitrat di 5 stasiun, yang mana hasil penelitian tersebut berkisar antara 0,84 sampai 0,92 ppm. Nah, nilai tersebut masih di bawah ambang batas optimum untuk pertumbuhan fitoplankton. Menurut Nufus et al. 2017, pertumbuhan fitoplankton ini akan optimum jika kandungan nitrat yang ada di perairan itu 3,9 sampai dengan 15,5 ppm. Kemudian ada fosfat. Penelitian ini masih sama yang dilakukan oleh Nufus et al. 2017, di mana fosfat yang dihasilkan itu berkisar antara 0,21 sampai 0,32. Nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas optimum untuk pertumbuhan fitoplankton. Menurut Munirma et al. 2020, kandungan fosfat yang optimum bagi pertumbuhan fitoplankton itu antara 0,27 sampai 5,51 mg per liter. Jika kandungannya kurang dari 0,02 mg per liter, maka akan menjadi faktor pembatas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya dengan saya yaitu Dimas Izul Amrullah dengan NIM 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metode oksigen. Yang pertama, menggunakan botol gelap dan botol terang. Dalam menentukan produktivitas primer dengan metode oksigen, digunakan botol gelap dan terang di mana terlebih dahulu air sampel dimasukkan ke dalam botol BOD yang berukuran 250 ml sebanyak 3 buah. 3 buah itu dengan 2 botol terang dan 1 botol gelap. Dijaga agar tidak terjadi bubbling. 1 botol terang langsung diukur dengan dewa awal atau inisial tanpa diinkubasi. Sedangkan botol yang lain kemudian diinkubasi di dalam perairan selama 3 jam pada permukaan perairan dan kolom air sesuai dengan kedalaman pengambilan sampel agar terjadi reaksi fotosintesis pada botol terang dan respirasi pada botol gelap. Lalu selanjutnya ada proses lanjutan dengan inkubasi atau dengan menginkubasi sampel tersebut. Waktu inkubasi yang digunakan yaitu selama 3 jam. Kenapa menggunakan waktu atau memakan waktu selama 3 jam? Yaitu karena sesuai dengan pendapat Vollenweider pada tahun 1969, di mana pencahayaan yang paling singkat berlangsung selama 3 jam, masih memenuhi syarat pencahayaan untuk eksperimen botol gelap maupun botol terang. Selanjutnya, metode oksigen dalam menduga produktivitas primer. Dalam metode ini, atau dalam metode menduga produktivitas primer ini, dibutuhkan 3 botol BOD, yaitu dengan 2 botol terang dan 1 botol gelap. Yaitu dengan diambilnya sampel pada kedalaman tertentu dengan Van Dorn sampler, Kramer sampler, atau botol Trent sampler. Lalu masukkan ke dalam ketiga botol BOD tersebut sesuai dengan prosedur. Untuk O2 atau oksigen, ukur kadar O2 di botol 1 dengan titrasi Winkler, misal 1 mg per liter. Botol L dan D masukkan kembali ke perairan di kedalaman semula dan biarkan selama 6 jam.
Ukur kadar O2 di botol L dan D tersebut setelah 6 jam berlalu. Lalu selanjutnya ada alasan menggunakan metode oksigen. Yang pertama adalah memudahkan penelitian. Karena dengan menggunakan metode oksigen ini bisa mempermudah dalam proses mengamati produktivitas perairan. Yang kedua ada alat dan bahan, yaitu mudah atau alat dan bahan tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Alasan kedua ini saling berkesinambungan dengan alasan yang pertama. Alat bahannya yaitu dengan menggunakan botol dan mencari tempat untuk pengamatan menggunakan metode oksigen tersebut. Lalu yang ketiga ada tingkat efektivitas. Dengan menggunakan metode oksigen ini, selain juga dengan alat bahan yang sangat mudah untuk ditemukan, tingkat efektivitas dalam menggunakan metode oksigen ini juga cukup tinggi atau relatif tinggi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Muktafi dengan NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dan proses perhitungan produktivitas primer dengan metode oksigen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di perhitungan produktivitas primer terdapat 3 botol BOD, yaitu botol BOD gelap, terang, dan inisiatif. Sebelum masuk ke rumus perhitungan produktivitas primer, kita harus mengetahui kadar DO dalam setiap botol. Adapun rumusnya yaitu DO sama dengan A kali N kali 8000 dibagi V min 2. Dengan A merupakan mili Na2SO3 untuk titrasi, N merupakan normalitas Na2SO3, V merupakan volume botol BOD, dan 2 merupakan faktor koreksi penambahan 1 mili MnSO4 dan 1 mili asida. Setelah diketahui DO dari ketiga botol, maka dapat dilakukan perhitungan produktivitas primer dengan rumus sebagai berikut. Jadi dalam produktivitas primer dapat diukur sebagai produktivitas kotor dan atau produktivitas bersih. Hubungan kedua produktivitas menurut Aryadi et al. Tahun 1992 yaitu sebagai berikut. Laju respirasi sama dengan I kurangi D, GPP sama dengan L kurangi D, NPP sama dengan L kurangi I, di mana GPP merupakan produktivitas primer kotor, NPP merupakan produktivitas primer bersih, I merupakan oksigen dalam botol BOD inisiatif, L merupakan oksigen dalam botol BOD terang, dan D merupakan oksigen dalam botol BOD gelap. Rumus tadi yang saya jelaskan itu merupakan nilai produktivitas dalam satuan Mg02 per L, di mana seharusnya dalam satuan produktivitas primer itu menggunakan satuan Gc per M kuadrat per M kubik dibagi per hari. Jadi untuk mendapatkan nilai produktivitas dalam satuan Gc per meter kubik per hari, kita harus menggunakan formula Vollen-Weider yang ditemukan pada tahun 1969. Rumusnya yaitu GPP sama dengan oksigen dalam BT kurangi oksigen dalam BG per lama penjayaan dalam satuan jam dikali 0,375 dibagi KF dikali 4 dikali 1000. Dengan GPP merupakan gross primary productivity atau produktivitas primer kotor, O2 merupakan oksigen terlarut, BT merupakan botol terang, BG merupakan botol gelap, KF merupakan koefisien fotosintesis, 4 didapatkan dari 12 jam dibagi dengan waktu inkubasi yaitu 3 jam, 0,75 yaitu koefisien konversi oksigen menjadi karbon, 1000 merupakan konversi liter menjadi meter kubik.
Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, rumus GPP di sini dan rumus GPP di slide sebelumnya itu sama, di mana GPP pada slide sebelumnya yaitu GPP sama dengan L dikurangi D, di mana L merupakan oksigen dalam botol terang, dikurangi oksigen dalam botol gelap. Jadi, semisal kita ingin mencari NPP menggunakan rumus yang ini, kita hanya merubah rumus yang di atas ini. Oksigen dalam BT kurangi oksigen dalam BG ini diubah menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu L kurangi I, di mana L merupakan oksigen dalam botol terang dan I merupakan oksigen dalam botol inisiatif. Mungkin itu saja yang ingin yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan diberikan contoh oleh Saudari Samatulazan. Kepada Saudari Samatulazan, dipersilakan. Baik, saya Samhaturozan akan melanjutkan terkait contoh perhitungan produktivitas primer dengan metode oksigen. Ini ada salah satu contoh dari penelitian Radela et al. Yang berjudul produktivitas primer dengan metode oksigen di Danau Betung. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait Danau Betung. Potensi yang ada di Danau Betung yaitu sebagai tempat memancing ikan dan juga sebagai tempat wisata. Supaya danau tersebut lestari dan tetap bisa digunakan sebagai tempat memancing ikan dan tempat wisata, maka perlu dijaga dan juga perlu melakukan pengelolaan. Salah satu upaya untuk melakukan pengelolaan di danau tersebut, maka diperlukan adanya data mengenai produktivitas primer dengan metode oksigen. Berikut ini contohnya yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan 3 stasiun dengan masing-masing kedalaman yaitu 15 cm dan 160 cm. Dalam menentukan produktivitas primer dengan metode oksigen digunakan botol gelap dan botol terang, di mana botol tersebut diinkubasi di dalam perairan selama 3 jam pada permukaan perairan dan kolam air. Berapa nilai produktivitas primer tersebut? Sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya itu, sebelum mencari produktivitas primer, maka diperlukan adanya data DO. Berikut ini ada data DO yang telah disediakan oleh jurnal penelitian tersebut. Kemudian dalam data ini saya mengambil pada stasiun 3 dengan kedalaman 15 cm. Ini langsung aja masuk ke rumus, yaitu pertama kita cari laju respirasi, di mana rumusnya itu oksigen dalam botol inisial dikurang oksigen dalam botol gelap sama dengan 5,05 dikurang 4,72, hasilnya sama dengan 0,33 mg oksigen per liter. Kemudian GPP sama dengan oksigen dalam botol terang dikurang oksigen dalam botol gelap sama dengan 5,20 dikurang 4,72 sama dengan 0,48 mg oksigen per liter. Kemudian ada NPP. NPP yaitu oksigen dalam botol terang dikurang oksigen dalam botol inisial sama dengan 5,20 dikurang 5,05 sama dengan 0,15 mg oksigen per liter. Dikarenakan produktivitas primer itu satuannya gram karbon per meter kubik per hari, maka harus dikonversi terlebih dahulu. Yang tadinya miligram oksigen per liter dikonversi ke gram karbon per meter kubik per hari dengan rumus oksigen dalam botol terang dikurang oksigen dalam botol gelap per lamanya pencahayaan atau inkubasi dikali 0,375 per kf dikali 4 dikali 1000. Yang pertama yaitu kita konversi dulu yang respirasi.
oksigen dalam botol terangnya yaitu 5,05 dikurang oksigen dalam botol gelap yaitu 4,72 per lamanya pencahayaan atau inkubasi tadi yaitu 3 jam dikali 0,375 per KF itu 1,2. 1,2 itu sudah ketetapan dikali 4 dikali 1000. 5,05 dikurang 4,72 yaitu hasilnya 0,33 per 3 dikali 0,375 dikali 1, per 1,2 dikali 4.000, kemudian 0,33 per 3 dikali 1.250 sama dengan 4,12,5 per 3. Maka hasil dari konversi respirasi yaitu 138 gram karbon per meter kubik per hari. Yang GPP juga sama dengan respirasi tadi. Oksigen dalam botol terangnya yaitu 5,20 dikurang oksigen dalam botol gelapnya yaitu 4,72 per inkubasinya itu 3 dikali 0,375 per 1,2 dikali 4 dikali 1000. Hasil dari oksigen dalam botol terang dikurang oksigen dalam botol gelap yaitu 0,48 per 3 dikali 0,375 per 1,2 dikali 4.000 sama dengan 0,48 per 3 dikali 1.250 sama dengan 0,48 dikali 1.250 itu 600 per 3, maka 600 bagi 3, 200. Jadi hasil dari konversi GPP ini 200 gram karbon per meter kubik per hari. Kemudian yang terakhir yaitu NPP. Oksigen dalam botol terang NPP yaitu 5,20 dikurang oksigen dalam botol gelap 5,05 per inkubasinya 3 dikali 0,375 per 1,2 dikali 4 dikali 1000 sama dengan 0,15 per 3 dikali 0,375 per 1,2 dikali 4.000 sama dengan 0,15 per 3 dikali 0,375 dikali 4.000 dibagi 1,2 maka hasilnya 1.250. 0,15 dikali 1.250 hasilnya 187,5 per 3. Maka didapat konversi NPP yaitu 62 gram karbon per meter kubik per hari. Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian bahwa produktivitas primer dengan metode oksigen di Danau Betung tergolong ke perairan mesotrofik dengan kisaran 158 sampai 349 gram karbon per meter kubik per hari. Dan dari hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa perairan Danau Betung masih dapat mendukung kehidupan organisme perairan tersebut. Hal ini disebabkan karena yang bekerja dalam produktivitas primer adalah fitoplankton, di mana fitoplankton itu merupakan produsen primer yang melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen, sehingga jumlah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis dapat memberikan gambaran tentang tingginya produktivitas primer di suatu perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ambar Bati Ayu Masih akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode oksigen. Yang pertama adalah kelebihan dari metode oksigen itu sendiri. Yang pertama adalah metode oksigen merupakan metode yang banyak digunakan. Dan dengan metode oksigen, beberapa parameter produktivitas primer dapat ditentukan seperti GPP, yaitu Gross Primary Productivity, dan juga NPP, Net Primary Productivity. Kemudian metode oksigen itu merupakan metode yang paling mudah dilakukan karena peralatan itu menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu hanya botol gelap dan juga botol terang. Kemudian untuk sampel teliti, ya dibatasi ukurannya dan dapat diukur setiap saat.
Selanjutnya adalah kekurangan dari metode oksigen itu sendiri, yaitu metode oksigen memiliki tingkat tekanan rendah, sehingga metode ini hanya dapat digunakan pada perairan yang produktivitasnya tinggi, seperti di perairan pantai. Lain halnya dengan di samudra yang produktivitasnya rendah. Kemudian hasilnya terbatas hanya dalam botol. Kemudian metode oksigen pun ada kemungkinan terjadinya persinggungan oksigen di atmosfer dan di dalam air. Kemudian metode ini hanya digunakan pada area di situ untuk tanaman berpembuluh. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya tentang studi kasus metode oksigen. Salah satu jurnal yang saya ambil dengan judul tingkat produktivitas primer dan kelimpahan fitoplankton berdasarkan waktu yang berbeda di perairan Pulau Panjang Jepara. Pulau Panjang Jepara merupakan pulau kecil di lepas pantai Jepara. Wilayahnya yang berperan sebagai kawasan pariwisata bahari Jepara. Produktivitas primer merupakan mata rantai makanan yang memegang peranan penting bagi sumber daya perairan. Melalui produktivitas primer, energi akan mengalir dalam ekosistem perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas perairan pada waktu yang berbeda dan untuk mengetahui kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominasi fitoplankton pada perairan Pulau Panjang Jepara. Pengukuran produktivitas primer menggunakan metode oksigen atau metode Wingler berdasarkan atas terbentuknya oksigen selama berlangsungnya proses fotosintesis. Pengukuran produktivitas primer dilakukan dengan cara memasukkan sampel air ke dalam botol DOD gelap dan terang. Lalu, botol ditutup dan ditinggalkan pada dasar perairan selama 4 jam agar terjadi reaksi fotosintesis pada botol terang dan respirasi pada botol gelap. Botol BOD ditanam pada pukul 6 pagi, 10 pagi, dan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Untuk kelimpahan fitoplankton, teknik pengambilan sampel plankton dilakukan secara pasif. Tidak bergerak, di mana pengambilan air sampel dilakukan dengan menimba dan menuangkan air sampel ke planktonnya. Pengambilan sampel fitoplankton dilakukan pada waktu yang berbeda, yaitu pada pukul 6 pagi, 10 pagi, dan jam 2 siang. Kemudian, untuk produktivitas primer diukur dengan metode botol gelap terang, yaitu dengan rumus berikut. Menurut Umali dan Kavin tahun 1988, dan Astriana dan Juliana tahun 2012, di mana FB adalah fotosintesis bersih dan sama dengan oksigen terlarut dalam botol terang dan dikurang oksigen dalam botol gelap dikali 1000 per PQ adalah koefisien fotosintesis dikali lama inkubasi per jam, kemudian dikali 0,375. Lokasi stasiun dibagi menjadi dua, yaitu stasiun A, stasiun B. Hal ini untuk mengetahui nilai produktivitas primer dan kelimpahan fitoplankton secara umum di sekeliling pulau, di mana titik pertama A atau stasiun A adalah zona karang dengan substrat dasar terdiri dari pecahan karang dan pasir, dan titik kedua yaitu stasiun B adalah zona lamun dengan substrat dasar yang terdiri dari pasir. Kemudian, berikut adalah berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil produktivitas perairan sebagai berikut. Pada hasil perhitungan produktivitas primer, didapatkan nilai produktivitas primer terendah pada kedua stasiun, yaitu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hal ini disebabkan karena pada pagi hari intensitas cahaya yang masuk ke perairan belum maksimal. Nilai produktivitas primer tertinggi diperoleh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada kedua stasiun yaitu sebesar 75 mg per meter kubik per jam pada stasiun A dan 56,25 mg per meter kubik per jam pada stasiun B. Hal ini disebabkan karena pada waktu siang hari intensitas cahaya matahari sangat sesuai untuk fitoplankton melakukan fotosintesis. Hal ini sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambaru yang menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena pada waktu inkubasi kedua, intensitas cahaya sangat sesuai dengan aktivitas fitoplankton. Kemudian parameter fisika dan kimia. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, nilai suhu air pada perairan relatif sama pada setiap stasiun sebesar 29 derajat Celcius.
Nilai kedalaman pada setiap stasiun berkisar antara 147 sampai 168 cm dengan nilai kecerahan yaitu 0 atau dasar masih terlihat. Dan nilai kecepatan arus yaitu berkisar 0,023 sampai 0,05 meter per second. Parameter kimia yang diukur yaitu salinitas yang relatif sama sebesar 23 sampai 25. Selain itu terdapat nilai pH yang sama pada setiap stasiun yaitu 7. Berikut adalah tabel kelimpahan fitoplankton dan tabel nilai keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi. Kesimpulan yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah tingkat produktivitas perairan tertinggi pada stasiun A didapatkan pada pukul 10 WIB sebesar 75 mgc per meter kubik per jam, sedangkan pada stasiun B didapat pada pukul 10 WIB sebesar 56,25 mgc per meter kubik per jam. Produktivitas terendah pada stasiun A didapat pada pukul 6 pagi sebesar 43,75 mgc per meter kubik per jam, sedangkan pada stasiun B didapat pada pukul 6 yaitu sebesar 25 mgc per meter kubik per jam. Nilai kelimpahan fitoplankton berkisar antara 13.063 dan 23.040 individu per liter. Nilai kelimpahan tertinggi didapat pada pukul 10 pagi pada stasiun A, sedangkan kelimpahan terendah didapatkan pada pukul 6 WIB pada stasiun B. Perairan Pulau Panjang memiliki tingkat keanekaragaman rendah, yaitu dengan nilai 1,561 dan sampai 1,844. Tingkat keseragaman sedang, yaitu dengan nilai 0,441 sampai 0,555, dan nilai indeks dominasi yaitu 0 kurang dari D kurang dari 0,5 berkisar antara 0,253 sampai 0,330. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada spesies yang mendominasi perairan Pulau Panjang. Selanjutnya, studi kasus selanjutnya yaitu saya ambil dari jurnal dengan judul Produktivitas Primer berdasarkan metode oksigen di Danau Tuok Tonga, Desa Bulu Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Danau Tuok Tonga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat penangkapan ikan, pemancingan, dan sebagai sumber air untuk perkebunan kelapa sawit yang berada di sekitar danau. Kegiatan perkebunan yang dapat di sekitar danau ini diberi pupuk sehingga limpasan sisa pupuk akan masuk ke perairan seketika hujan. Masukan bahan organik dan anorganik akan mempengaruhi keberadaan unsur hara di perairan. Jika unsur hara meningkat, maka keberadaan organisme yang memanfaatkannya yaitu fitoplankton akan semakin tinggi. Produktivitas primer penting di suatu perairan untuk mendukung aktivitas biologi yang ada di Danau Tuok Tonga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang produktivitas primer berdasarkan metode oksigen di Danau Tuok. Di Danau Tuok Tonga, Desa Bulu Cina, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui produktivitas primer berdasarkan metode oksigen. Kemudian untuk penentuan lokasi pengambilan sampel air dilakukan dengan metode sampling, proof positive sampling. Pada stasiun 1, yaitu pada stasiun ini tidak ada kegiatan apapun, namun di sekitar pinggiran stasiun ini terdapat perkebunan kelapa sawit. Kemudian untuk stasiun 2, stasiun ini berada di bagian tengah danau, merupakan daerah terbuka yang langsung terkena sinar matahari. Kemudian pada stasiun 3, pada daerah ini terdapat pohonan yang terendam oleh air. Prosedur penanaman botol dan pengukuran produktivitas primer. Pengambilan sampel produktivitas primer pada permukaan dilakukan dengan menggunakan botol BOD 250 ml. Dan untuk kolam air dilakukan dengan menggunakan water sampler. Pengambilan sampel pada permukaan dilakukan dengan menggunakan botol BOD, sedangkan pada kolam air dengan menggunakan water sampler. Kemudian, air dimasukkan ke dalam botol BOD yang berukuran 250 ml sebanyak 3 buah, yaitu 2 botol terang dan 1 botol gelap, dijaga agar tidak terjadi bubbling. Produktivitas primer dapat diukur dengan sebagai produktivitas kotor atau produktivitas bersih. Hubungan kedua produktivitas menurut Haryadi tahun 1992 adalah sebagai berikut.
di mana I adalah oksigen dalam botol DOD inisial, L adalah oksigen dalam botol DOD terang, dan D adalah oksigen dalam botol DOD gelap. Nilai oksigen terlarut hasil pengukuran di atas kemudian dikonversi ke satuan, yaitu gram C per meter kubik per hari dengan formula Vollenweider tahun 1969 dalam kas wajib 1993, yaitu sebagai berikut. Kemudian nilai produktivitas perairan yang diamati adalah pada kedalaman 15 cm bagian permukaan dan 120 cm kedalaman 2 seci. Nilai produktivitas primer rata-rata yang diperoleh selama penelitian di Danau Tuok Tonga berkisar 253,51 sampai 454,74 gram C per meter kubik per hari. Rata-rata produktivitas primer di permukaan berkisar 389,22 sampai 454,74 GC per meter kubik per hari, di mana produktivitas primer tertinggi di stasiun 3 dan terendah di stasiun 2. Pada kolom air, rata-rata produktivitas primer 253,51 sampai 286,77, di mana tertinggi di stasiun 3 dan terendah di stasiun 2. Nilai produktivitas primer di permukaan lebih besar dibandingkan kolom air. Hal ini diduga karena adanya pengaruh intensitas cahaya matahari yang diterima perairan. Intensitas sinar matahari akan menurun dengan bertambahnya kedalaman yang akan mempengaruhi aktivitas fotosintesis fitoplankton. Kemudian hal ini juga sesuai dengan pendapat Asriana dan Juliana tahun 2012, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer perairan antara lain suhu, cahaya zat hara, dan pH, turbulensi, dan kedalaman kritis, serta berkurangnya pemaksaan. Berikut ada beberapa faktor. Yang pertama ada suhu. Suhu perairan Danau Tuok Tonga selama penelitian rata-rata berkisar antara 29,7 sampai 31,7 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengukuran sama di penelitian Danau Tuok Tonga, tertinggi ditemukan di stasiun 2 dan terendah di stasiun 1. Suhu pada setiap stasiun cenderung menurun sering dengan bertambahnya kedalaman. Hal ini disebabkan semakin menurunnya intensitas cahaya di kolom air, maka cahaya tersebut kurang masuk ke dalam air. Semakin bertambah kedalaman intensitas cahaya matahari, semakin berkurang juga cahaya yang akan masuk ke dalam perairan. Kemudian, suhu perairan daerah tropis berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius masih layak untuk kehidupan organisme perairan. Kemudian untuk kedalaman masing-masing stasiun di Danau Tuok Tonga selama penelitian berkisar antara 125 sampai 284 cm. Kemudian untuk derajat keasaman di semua stasiun yaitu sama, yaitu 5 atau asam. Berdasarkan nilai pH di masing-masing stasiun, terlihat bahwa perairan Danau Tuok Tonga ini bersifat asam. Hal ini disebabkan perairan umum di Riau masih dipengaruhi oleh rawa di sekitarnya. Berdasarkan nilai derajat keasaman yang ditemukan selama penelitian, Danau Tuok Tonga masih dapat mendukung kehidupan organisme akuatik tersebut karena masih dalam derajat keasaman pH berkisar antara 5 sampai 9. Jadi, produktivitas primer di Danau Tuok Tonga berdasarkan metode oksigen adalah 253,51 sampai 454,74 dc per meter kubik per hari. Berdasarkan produktivitas primer, dapat disimpulkan bahwa Danau Tuok Tonga ini tergolong mesotropik. Hasil pengamatan kualitas air pendukung selama penelitian menunjukkan bahwa perairan Danau Tuok Tonga ini masih dapat mendukung kehidupan organisme perairan tersebut.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.